Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang sama berbahagia. Kami, perwakilan dari MTS Umu Sobri Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar, biasa dipanggil dengan Azhar, dan di sebelah saya, Regan Tirtafati Alexandra, biasa dipanggil Regan. Dan pada kesempatan kami kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dalam ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022 dalam bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan budaya. Dengan mengangkat judul penelitian yaitu keterkaitan theory of mind dengan sosial emosional, perkembangan kognitif anak-anak dengan autism spectrum disorder, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alternatif bentuk intervensi autism spectrum disorder. Kemudian, melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu data yang telah ditampilkan. Dari data yang telah kami tampilkan, data tersebut merupakan data siswa penyandang autism spectrum disorder pada wilayah Indonesia dari tahun 2018 hingga 2019. Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018, jumlah penyandang siswa autism spectrum disorders yaitu sekitar 133.826 siswa. Dan meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 144.102 siswa. Kemudian, kenapa kami mengambil judul penelitian ini? Hal ini didasari dari penelitian yang telah dilakukan oleh World Health Organization pada tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya 1 dari 160 anak di seluruh dunia mengidap autism spectrum disorder atau yang sering disebut dengan ASD, dan pada saat ini Indonesia terdapat sekitar 270,2 juta dengan perbandingan pertumbuhan anak autis sekitar 3,2 juta anak berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Kemudian, apa yang dimaksud dengan autisme? Autisme merupakan gangguan syaraf otak pada anak yang menghambat perkembangan sehingga tidak mampu berkembang secara normal. Pengidap autism spectrum disorder lebih tinggi terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Kemudian, dalam rangka perawatan anak autis untuk menghindari efek samping obat telah beralih ke salah satu bentuk intervensi yakni penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, hubungan theory of mind dengan autism spectrum disorders. Hubungan theory of mind dengan perkembangan sosial emosional anak-anak, autism spectrum disorder, serta korelasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi anak-anak pengidap autism spectrum disorder. Kemudian, dari proses penelitian kami, tentu saja menimbulkan beberapa rumusan masalah. Di antaranya, yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara theory of mind dengan autism spectrum disorder, dan yang kedua, bagaimana hubungan theory of mind dalam perkembangan sosial emosional anak-anak dengan autism spectrum disorder, dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana korelasi penggunaan teknologi informasi sebagai alternatif bentuk intervensi autism spectrum disorder. Melangkah pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka kami terdiri dari 4 poin. Yang pertama, ada teori pikiran atau theory of mind. Yang kedua, ada autisme. Yang ketiga, ada perkembangan sosial. Dan yang keempat, ada perkembangan kognitif. Metode penelitian yang kami lakukan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa hubungan theory of mind dengan autism spectrum disorders dan perkembangan sosial emosional anak-anak dengan autism spectrum disorders. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2022 dan bertempat di MTS Umu Sobri Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber-sumber data yang kami ambil berada di internet seperti Google Scholar, ResearchGate, Scopus, PubMed, dan Educational Resource Information Center. Metode dari pengumpulan data kami secara observasi langsung dan dokumentasi yang diambil di sekolah luar biasa yang berada di Kota Kendari, MTS Umu Sobri Kendari. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian kami terdiri dari 7.
Yang pertama, observasi dan studi literatur. Yang kedua, perolehan data hubungan antara theory of mind dan autism spectrum disorders. Yang ketiga, perolehan data perkembangan sosial hingga emotional autism spectrum disorders. Yang keempat, perolehan data penggunaan teknologi informasi dan komunikasi alternatif intervensi autism spectrum disorders. Yang kelima, ada dokumentasi. Dan yang keenam, aplikasi untuk autism spectrum disorders di Kota Kendari. Dan yang ketujuh, hasil dan kesimpulan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Regan. Dalam penelitian ini, kami telah mendapatkan hasil penelitian yaitu korelasi teori pikiran dengan autisme. Korelasi teori pikiran dengan autisme kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah theory of mind pada anak-anak dengan perkembangan khas, dan yang kedua adalah theory of mind pada anak dengan gangguan spektrum autisme. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu theory of mind dalam perkembangan sosial emosional anak-anak dengan autism spectrum disorder. Telah kami bagi menjadi tiga bagian, yaitu pada bagian pertama ada pengakuan pemahaman ekspresi emosi, dan yang kedua ada regulasi emosional dan empati dalam kaitannya dengan theory of mind dan autism spectrum disorder, dan yang terakhir adalah kapasitas sosial di theory of mind dan autism spectrum disorder. Baik, dapat kita amati di dalam diagram berikut data siswa penyandang autism spectrum disorder pada wilayah Kota Kendari tahun 2022. Sumbernya dari data observasi Sekolah Luar Biasa Kota Kendari. Bisa kita amati, sekolah luar biasa pertama pada jumlah siswa laki-laki penyandang autism spectrum disorder mencapai 13 siswa, sedangkan perempuan hanya 4 siswa. Berikutnya, sekolah luar biasa kedua. Jumlah siswa laki-laki mencapai 12 siswa, sedangkan siswa perempuan 0. Berikutnya, sekolah luar biasa ketiga. Jumlah siswa penyandang autism spectrum disorder yaitu 23 siswa laki-laki, sedangkan 6 siswa perempuan. Dari data siswa penyandang autism spectrum disorder wilayah Kota Kendari tahun 2022 dapat kami simpulkan di Kota Kendari lebih banyak penyandang autism spectrum disorder laki-laki daripada siswa perempuan. Untuk membaca kesimpulan serta saran. Yang pertama, kemampuan memahami keyakinan sangat penting untuk terciptanya perilaku sosial yang optimal dan perolehan keterampilan sosial yang diperlukan, yang merupakan persyaratan untuk integrasi yang lancar ke dalam masyarakat. Sebaliknya, melemahnya theory of mind, proses mental pemahaman, interpretasi, prediksi, dan manipulasi perilaku melalui pengamatan di autism spectrum disorders mengubah persepsi yang benar dari lingkungan sosial saat ini. Dan kesimpulan yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan kognitif awal dapat mendukung fungsi theory of mind, seperti peningkatan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi, postur, gerak tubuh, kontak mata, dari berbagai jalur sensorik, yang meningkatkan perhatian bersama yang merupakan perilaku yang muncul dari theory of mind. Selain itu, terbatasnya fungsi keterampilan kognitif dan terutama proses kognitif yang lebih tinggi mempengaruhi pembentukan theory of mind, mencegah evolusinya. Dan kesimpulan yang ketiga, eksploitasi teknologi informasi dan komunikasi dalam ranah pendidikan sangat produktif. Selanjutnya, saran dari hasil penelitian kami kali ini. Saran yang dapat kami berikan pada penelitian kami kali ini adalah perlu penelitian lebih lanjut yang terjun langsung dengan penderita autism spectrum disorders, mengingat keterlibatan fungsi kognitif dan sosial dalam pengembangan theory of mind dan interaksi di antara mereka, maka perlu pendekatan intervensi holistik pada anak autis sambil menutupi kelemahan di berbagai bidang perkembangan. Namun, perlu ditekankan pelatihan beberapa keterampilan dasar yang menembus fungsi perkembangan sosial hingga emosional, kognitif, dan metakognitif mereka, termasuk theory of mind seperti observasi, perhatian, memori kerja, interaksi sosial, dan pengaturan diri.